Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. InsyaAllah kita akan belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. InsyaAllah kita akan belajar yaitu pada juz 29 pada surah Al-Insan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang pertama pada surah Al-Insan. Perhatikan cara membacanya. Hal ata 'alal insani hinum minat dahri lam yakun syai'am madhkura. Kita identifikasi di sini terdapat lam yang berharokat sukun, ini dibaca hal. Hal ata, tanya dibaca panjang, ada tanda fathah harokat seperti ini, panjangkan taknya. Hal ata alal di sini ada lam alif, lamnya berharokat sukun maka dibaca alal. Alal insani, nun sukun bertemu dengan sin, hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, cara mengucapkannya disamarkan. Insani hinum, hi, panjangkan haknya. Ada ya sukun, dibaca mad tabi'i, dipanjangkan dua ketukan. Hinum, dhammah tanwin bertemu dengan mim, hukumnya dibaca idgham bi ghunnah. Idgham itu artinya memasukkan, makanya di sini ada tanda tasdid seperti ini dan didengungkan, disertai berdengung, dibaca hinum. Num itu namanya berdengung. Hinum minad dahri, alif lam samsiyah, dalnya berharokat tasdid, kita masukkan, kita idghamkan, dibaca minad dahri, bukan minal dahri, itu berbeda. Nah, nanti namanya alif lam qamariyah, ini namanya alif lam samsiyah, idgham samsiyah. Kita masukkan, kita idghamkan minad dahri, haknya berharokat sukun, dibaca dahri. Hak itu keluar dari tenggorokan paling bawah, makanya termasuk huruf halq, huruf yang keluar dari tenggorokan. Minad dahri lam ya, mim sukun bertemu dengan ya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jangan kita baca lam, tidak boleh, harus dibaca jelas idhar syafawi. Lam yakun, jadi tidak boleh lam ya, tidak boleh. Lam yakun syai'am, nun sukun bertemu dengan shin, hukumnya dibaca ikhfa, cara membacanya yaitu disamarkan. Ikhfa itu artinya samar. Syai'am di sini lam yakun itu namanya ikhfa. Lam yakun syai'am, ya sukun dibaca syai'am, fathah tanwin bertemu dengan mim, hukumnya dibaca idgham bi ghunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi ghunnah artinya dengan berdengung. Jadi dimasukkan disertai berdengung. Syai'am, rata-rata tanda idgham itu pasti ada tanda tasdidnya.
syai'am mad. Nah, di sini ada dzal yang berharokat sukun, jangan kita baca mad. Dzal itu bukan termasuk huruf qalqalah, jadi jangan dipantulkan, dibaca mad. Mad dza dzi dzu mad. Madkuraku, ada wawu sukun panjang kafnya, mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan mad tabi'i, dan di sini roknya berharokat fathah tanwin, ada tanda alifnya, di sini ada tanda waqaf berhenti, maka di sini dibaca mad iwad, yaitu cara membacanya madkuro. Jangan kita baca madkuron, nah itu salah. Lam yakun syai'am madkuro. Kita ulangi dari sini supaya para pemula bisa dibuat contoh untuk cara membacanya. Hal ata 'alal insani hinum minat dahri lam yakun syai'am madkura. Seperti itu cara membaca pada ayat yang pertama pada surah Al-Insan. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua, perhatikan cara membacanya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Perhatikan di sini ada nun yang berharokat tasdid, ini hukumnya dibaca gunnah. Jadi gunnah itu artinya berdengung, jadi dibaca berdengung, didengungkan dulu in, baru dipanjangkan nunnya. Di sini ada tanda alifnya mad tabi'i, nunnya dipanjangkan 2 ketukan saja, jangan panjang-panjang. Inna khalaqnal, nah, qafnya berharokat sukun, dibaca qalqalah, dipantulkan suaranya. Khalaq, itu namanya qalqalah. Khalaq. Inna khalaqnal, meskipun di sini nunnya ada tanda alifnya mad tabi'i, namun di sini ada huruf lam yang berharokat sukun, maka kita baca pendek, jangan kita baca panjang lagi. Nah, kita baca inna khalaqnal insana, nun sukun bertemu dengan huruf sin, hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan. Insana min, nun sukun bertemu dengan nun, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Min nutfatin, toknya berharokat sukun, kita qalqalah, kita pantulkan suaranya. Min nutfatin amsyad, di sini ada kasroh tanwin yang bertemu dengan alif, hukumnya dibaca idhar halqi. Idhar itu artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Kenapa? Karena alif ini termasuk huruf yang keluar dari tenggorokan, jadi kita baca jelas. Min nutfatin, tidak boleh nutfatin ya, tidak boleh. Min nutfatin amsyajin, mim sukun bertemu dengan shin, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jangan kita baca berdengung. Amsa, tidak boleh, harus kita baca jelas. Amsya, seperti itu. Amsya, panjangkan shinnya, mad tabi'i ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan. Amsyajin, nah, di sini ada kasroh tanwin yang bertemu dengan nun, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Amsyajin nab, baknya berharokat sukun, dibaca nab. Talihi, yaknya berharokat sukun, lamnya dibaca panjang. Nab, di sini baknya berharokat sukun, kita pantulkan suaranya, kita qalqalah. Nab talihi faj'al, lamnya berharokat sukun, kita matikan, dibaca faj'al. Nahu, nunnya panjang, ada tanda harokat seperti ini. Faja'alnahu sami'an, ada ya sukunnya, mimnya dibaca panjang.
mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Sami'an, di sini ada ain yang berharokat fathah. Ini aslinya ini fathah tanwin yang bertemu dengan ba, yang mana hukumnya dibaca iklab, makanya di sini ada tanda mim ini. Karena iklab itu artinya mengganti. Ini cara bacanya, sami'an basira. Jadi diganti dengan mim, sami'an, bukan sami'an basira, bukan, tapi dimasukkan jadi ganti mim, sami'an, bukan sami'an ba, itu bukan, itu nantinya jadinya malah ikhfa. Sami'an basira, shadnya berharokat kasroh, ada ya sukunnya, maka dibaca panjang, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i, dan roknya di sini berharokat fathah tanwin, ada tanda alifnya. Ini dibaca ketika tanda waqaf dibaca mad iwad, cara membacanya basiro, bukan basiron, itu salah. Faja'alnahu sami'an basira. Kita ulangi dari sini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, min nutfatin amsyajin nabtanihi faj'alnahu sami'an basira. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ketiga pada surah Al-Insan. Perhatikan. Kita lanjutkan baca pada ayat yang ketiga. Perhatikan cara membacanya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kita identifikasi, perhatikan di sini ada nun yang berharokat tasdid, ini dibaca berdengung gunnah, didengungkan, baru dipanjangkan nunnya, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i. Inna, jadi seperti itu. Habis berdengung kita masukkan ke matnya. Inna hadainahus, ya sukun dibaca hadai. Nah, nunnya dibaca panjang, ada tanda harokat seperti ini. Hadainahus sabila, alif lam idgham samsiyah, di sini ada tandanya, ciri-cirinya huruf setelahnya berharokat tasdid, maka kita masukkan, kita idghamkan, dibaca hadainahus, nah, seperti itu. Sabila, baknya berharokat kasroh, ada tanda ya sukunya, dipanjangkan 2 ketukan mad tabi'i. Hadainahus sabila, sabila, baknya dibaca panjang, ada ya sukunnya, panjangkan 2 ketukan. Sabila imma, imma, imnya dibaca tasdid, ini didengungkan, dibaca imma, imnya dibaca panjang, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i. Imma sya, ada tanda alifnya, panjangkan huruf sinnya. Syakiran, fathah tanwin bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Syakiran wa imma, di sini perhatikan, wa imma, ada mim tasdid, ini didengungkan dulu, digunnahkan, baru dipanjangkan mimnya, ada tanda alifnya. Wa imma kafura, faknya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i, dan di sini roknya dibaca mad iwad, di sini ada fathah tanwin, ada tanda alifnya, di sini ada tanda berhenti waqaf, maka dibaca mad iwad. Cara membacanya wa imma kafura,
bukan kafuron, itu salah. Ulangi, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Selanjutnya kita baca pada ayat yang keempat. Perhatikan cara membacanya. Perhatikan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kita identifikasi, perhatikan di sini nunnya berharokat tasydid, ini kita gunnahkan, kita dengungkan. Inna dibaca panjang, mad wajib muttasil, dibaca mad zaid munfasil, dipanjangkan 5 ketukan. Dipanjangkan 5 ketukan. Inna ainnya berharokat sukun, ini dibaca mati, kita baca a'tad. Dalnya berharokat sukun, ini dibaca qalqalah, dipantulkan suaranya. A'tadna, panjangkan nunnya, ada tanda alifnya, mad tabi'i, dipanjangkan 2 ketukan. Lil kafirina, lamnya berharokat sukun, kita matikan, dibaca lil ka, panjangkan kafnya. Roknya dibaca panjang, ada ya sukunnya. Lil kafirina salasila, lamnya dibaca panjang, ada tanda harokat di sini. Salasila, lamnya dibaca pendek, ada tanda lingkaran seperti ini. Ini nanti insyaallah akan kita bahas pada hukum-hukum tajwid pada pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Selanjutnya wa aghlalan wa sa'ira. Di sini ada ghainnya berharokat sukun, dibaca wa lamnya dibaca panjang, ada tanda fathah seperti ini. Wa aghlalau, fathah tanwin bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunna, dimasukkan dan disertai berdengung. Wa sa'ira, ainnya dibaca panjang, ada ya sukunya, panjangkan 2 ketukan, dan roknya di sini dibaca panjang mata iwad. Wa aghlalan wa sa'ira, jangan dibaca wa sa'iron, tidak boleh. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kelima pada surah Al-Insan. Perhatikan cara membacanya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Perhatikan di sini nunnya berharokat tasydid, ini dibaca gunna berdengung, kita dengungkan innal. Lamnya berharokat sukun, dibaca mati, kita baca innal. Baknya berharokat sukun, dibaca qalqalah, dipantulkan suaranya. Abroro, nya berharokat fathah, ada tanda alifnya, dipanjangkan 2 ketukan. Abroro yashrabuna, sinnya berharokat sukun, dibaca yashrabuna. Baknya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Yashrabuna minka, nun sukun bertemu dengan kaf, dibaca ikhfa, artinya samar, cara membacanya disamarkan. Minka, ada hamzah yang berharokat sukun, dibaca ka. Sing, kasroh tanwin bertemu dengan kaf, dibaca ikhfa, samarkan juga seperti yang ada di sini tadi. Ka sing kana, kafnya berharokat fathah, ada tanda alifnya, maka dibaca panjangkan 2 ketukan, mad tabi'i. Kana mizajuha, miza, panjangkan zaknya, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan, mad tabi'i.
kana mizajuha, panjangkan haknya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Mad tabi'i panjangkan dua ketukan, kana mizajuha kafuro, kafnya dibaca panjang, ada tanda alifnya, panjangkan dua ketukan. Mad tabi'i, dan fa-nya juga dibaca panjang, ada wawu sukun, dibaca mad tabi'i dua ketukan. Ro-nya dibaca panjang, mad iwad jangan dibaca kafuron, tidak boleh, harus dibaca kafuro. Kita baca dari sini. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-6 pada surah Al-Insan. Perhatikan. Kita baca pada ayat yang ke-6 pada surah Al-Insan. Perhatikan cara membacanya. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Di sini yaknya berharokat sukun, kita baca ainan yashrabu, fathah tanwin bertemu dengan ya, dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Ainan sinnya berharokat sukun, dibaca yashrabu biha, haknya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Mad tabi'i panjangkan dua ketukan, ainan yashrabu biha ibadullah, haknya dibaca panjang. Di sini baknya dibaca panjang, ada alifnya, panjangkan dua ketukan. Mad tabi'i ibadullahi, lafaz Allah itu dipanjangkan, panjangkan dua ketukan. Ibadullahi yufajji, jimnya berharokat tasdid, kita masukkan, kita idghamkan, kita tekan. Yufajjiru, runya panjang, ada wawu sukunnya. Mad tabi'i dua ketukan. Yufajjirunaha tafjiro, fa-nya dibaca panjang, ada sukun fa-nya, dan di sini jimnya dibaca panjang, ada ya yang berharokat sukun. Mad tabi'i panjangkan dua ketukan, dan di sini ro-nya berharokat fathah tanwin, ada tanda alifnya, panjangkan. Mad iwad jangan dibaca tafjiron, tapi tafjiro. Kita baca ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-7. Perhatikan cara membacanya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Perhatikan di sini yaknya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, panjangkan dua ketukan. Mad tabi'i, dan fa-nya juga dibaca panjang. Mad tabi'i panjangkan dua ketukan. Perhatikan, dan di sini ada alif lam samsiyah, ada nun yang berharokat tasdid, ini dibaca idgham, dimasukkan, ditekan dan didengungkan. Yufuna bin, bukan dibaca yufuna bil nadri, bukan, tapi dimasukkan, nanti namanya ada alif lam qamariyah. Yufuna bin nadri, dzalnya sukun, dibaca nadri, jangan dikolkolah nadri, itu dal. Nah, ini tidak termasuk huruf qalqalah, jadi jangan dipantulkan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman. Nah, di sini perhatikan kha-nya berharokat fathah, ada tanda alifnya, panjangkan dua ketukan. Mad tabi'i wa yakhafuna, fu-nya dibaca panjang, ada wawu sukun. Mad tabi'i panjangkan dua ketukan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna,
Yauman, ada wawu sukunnya, panjangkan ada wawu sukun dibaca yauman kana. Ada fathah tanwin yang bertemu dengan kaf dibaca ikhfa. Disamarkan, ikhfa itu artinya samar, dibaca yauman kana. Kafnya dibaca panjang, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan, matobi'i jangan panjang-panjang. Kana syarru, syarru roknya berharokat tasdid, kita tekan, kita masukkan, kita tahan, syarru hu, panjangan haknya, syarruhu mustatira, mustatira, sinnya berharokat sukun dibaca mustati, toknya dibaca panjang, ada ya sukun, panjangkan 2 ketukan, matobi'i, dan roknya dibaca panjang, ada tanda alifnya, ini mata iwad. Jadi jangan dibaca mustatiron, tapi mustatiro, hukumnya dibaca mata iwad seperti itu. Kita ulangi dari sini. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-8, perhatikan cara membacanya. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di sini kita baca toknya berharokat sukun, kita baca wa yut'imuna at'ama. Wa yut'imuna at'ama, alif lam samsiyah, ini toknya dibaca qalqalah, dipantulkan suaranya. Wa yut'imu, mimnya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, panjangkan 2 ketukan, matobi'i, dan di sini alif lam koma samsiyah, toknya berharokat tasdid, kita idghamkan, kita masukkan. Wa yut'imuna ta'ama, nya dibaca panjang, ada tanda alifnya, matobi'i, panjangkan 2 ketukan, ta'ama 'ala, panjangkan lamnya, hubbihi, hubbi, tasdid baknya, tekan, hubbihi, haknya dibaca panjang, ada tanda panjang di sini, ini tanda ketika haknya ini dibaca panjang, 'ala hubbihi, panjangkan 2 ketukan, ketika kasroh ini, hubbihi miskinan, sinnya berharokat sukun dibaca miski, panjangkan kafnya, ada ya sukunnya, matobi'i, dipanjangkan 2 ketukan, miskinan wa yati, fathah tanwin bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Wa yati, di sini ada tak yang berharokat kasroh, ada ya sukunnya, maka dibaca panjang, panjangkan 2 ketukan, matobi'i. Wa yatimau, fathah tanwin bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, panjangkan 2 ketukan. Jangan jangan dibaca pendek tapi didengungkan. Wa yatimau, ada fathah tanwin bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah, kita dengungkan, kita masukkan dan disertai berdengung. Wa yatimau wa asi, panjangkan sinnya, ada ya sukunya, panjangkan 2 ketukan, matobi'i, jangan panjang-panjang. Wa asira, ro di sini ada fathah tanwin dan ada tanda alifnya. Ketika dia berhenti maka dibaca wa asiro, mata iwad, jangan kita baca wa asiron, tidak boleh. Kita ulangi. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-9. Perhatikan cara membacanya. Innama nut'imukum liwajhillahi la
liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Perhatikan di sini ada nun yang berharokat tasdid, ini hukumnya dibaca gunnah berdengung. Cara membacanya yaitu didengungkan, tapi nunnya ini pendek, jadi jangan kita ikut-ikutan kita panjangkan. Innama, itu salah, tapi pendek. Innama, seperti itu. Innama, mimnya panjangkan, ada tanda alifnya. Matopi'i, panjangkan 2 ketukan. Nut'imukum, toknya berharokat sukun, dibaca qalqalah, pantulkan suaranya. Nut'imukum, mim sukun bertemu dengan huruf lam, ini hukumnya dibaca ikhfa, dibaca idhar syafawi. Jadi jangan dibaca berdengung, kita baca jelas. Innama nut'imukum li. Idhar syafawi dibaca jelas, jangan kita baca berdengung. Selanjutnya liwaj, jimnya berharokat sukun, ini dimatikan, dibaca qalqalah, pantulkan suaranya. Liwajhillahi, lillah. Ini ketika lafaz Allah, ketika huruf depannya ini berharokat kasrah, maka dibaca lah. Liwajhillah, jangan dibaca liwajhillah, tidak boleh. Liwajhillahi la nuridu, lamnya dibaca panjang, lam alif. Nuridu, ya sukun, panjangkan roknya. Matopi'i, panjangkan 2 ketukan. Nuridu minkum, nun sukun bertemu dengan kaf, dibaca ikhfa, disamarkan. Minkum, mim sukun bertemu dengan jim, dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jangan dibaca berdengung. Minkum jaza, dengan minkum jaza, tidak boleh, harus dibaca jelas. Minkum jazaa'u, mat wajib mutasil, panjangkan 6 ketukan. Jazaa'u wala, fathah tanwin bertemu dengan wawu, dibaca idgham bi gunnah, panjangkan 2 ketukan. Dihukumi idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Wala, lam alifnya dibaca panjang. Syukuro, di sini kafnya dibaca panjang, ada wawu sukun, panjangkan 2 ketukan. Panjangkan 2 ketukan kafnya. Matopi'i, wala syukuro, panjangkan roknya. Mata'iwat, jangan dibaca wala syukuron, tapi wala syukuro. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-10. Perhatikan cara membacanya. Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Inna, di sini nunnya ini berharokat tasdid, ini hukumnya dibaca gunnah berdengung dan dipanjangkan nunnya, ada tanda alifnya. Matopi'i, panjangkan 2 ketukan, jadi berdengung baru dimasukkan. Inna nakhafu, khutnya berharokat fathah, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan. Matopi'i, nakhafu mir rabbina, nunnya berharokat sukun bertemu dengan ro, dibaca idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa berdengung. Jangan kita baca mir, tidak boleh. Mir rabbi, ada tasdid baknya, jadi kita tekan, kita masukkan. Mir rabbina, nunnya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Matopi'i, panjangkan 2 ketukan. Mir rabbina yauman, ada wawu sukunnya, dibaca yauman. Mimnya dibaca meskipun ada tanda alifnya, di sini ada fathah tanwinnya bertemu dengan
Ain ini hukumnya dibaca idhar halqi, jadi dibaca jelas, jangan kita dengungkan. Yauman tidak boleh, tapi yauman abu wawu sukun, panjangkan baknya abusang, sinnya berharokat fathah tanwin, ada tanda alifnya. Di sini yang bertemu dengan huruf qaf dibaca ikhfa, maka disamarkan abusang qom to mim sukun bertemu dengan to, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas qamtarira yauman abusan qamtarira inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, yaitu pada juz 29, yaitu pada surah Al-Mursalat, yaitu pada surah Al-Insan, melanjutkan pada surah yang kemarin yaitu surah Al-Mursalat. Kita belajar tahsinul Quran pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 pada surah Al-Insan, dan kita tadi juga telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat tersebut. Jadi penting sekali khususnya untuk para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar ataupun mempelajari ilmu Al-Quran, penting sekali kita mengetahui ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui mana huruf yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek, mana huruf yang dibaca gunnah berdengung, ataupun huruf yang dibaca jelas ataupun idhar, supaya kita bisa menunaikan hak-haknya Al-Quran, yaitu dibaca dengan tartil. Karena membaca Al-Quran dengan tartil adalah bagian daripada perintah Allah, warattilil Qur'ana tartilah. Maka harapannya video ini dapat memberikan manfaat khususnya para saudaraku, bagi para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar Al-Quran. Insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita, dan semoga kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam di dalam kehidupan kita, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari yang mulia Al-Quranul Karim. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya Allah, baik di dunia sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah belajar tahsinul Quran, yaitu pada juz 29 pada surah Al-Insan. Semoga bermanfaat, barokah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.